A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amin. Buat video kali ini saya pengen bercerita tentang yang dibilang Satrio Piningit. Lagi itu saya pokoknya ujung-ujungnya di YouTube kan ada komentar tuh di bawah. Ujung-ujungnya saya berkomentar dengan wanita, tapi pas saya udah dapat nomornya, dapat WA-nya, ternyata wanita itu ibu-ibu. Dia bilang lagi itu bilang dia diperintah sama ayahanda Presiden Soekarno. Dia bilang dia anak angkat kesayangannya. Dia diperintah pokoknya suruh nyari yang namanya Satrio Piningit itu. Ibu-ibu itu diperintah sama Presiden Soekarno suruh nyari yang namanya Satrio Piningit itu. Dan kata ibu itu Satrio Piningit jumlahnya ada 7, tahu 7, tahu 8, tahu 9 ya. Saya lupa. Kayaknya mah 7 dia bilang Satrio Piningit, pokoknya semuanya ada 7. Kata ibu-ibu itu. Dan itu juga dari Soekarno. Dari Presiden Soekarno. Yang aslinya itu Satrio Piningit, yang aslinya kata ibu-ibu itu, yang pokoknya yang dibilang yang aslinya Satrio Piningit itu dibilang dia memiliki pusaka yaitu Garuda Emas. Itu Satrio Piningit yang asli. Itu kata ibu-ibu itu, dan ibu-ibu itu pun dari Presiden Soekarno. Dia manetinnya seperti itu, yang aslinya mempunyai pusaka burung Garuda Emas. Dan ternyata burung Garuda, saya bilang begini, pokoknya saya udah nunjukin cara dan cirinya. Saya anehnya begini, saya lagi tuh berbicara begini, pokoknya saya teliti semua yang dimaksud bocah Angon itu, kehendak Allah tuh semua ada pada saya. Ini gimana ya Mbak ya? Saya bilang begitu. Saya kasih tahu semuanya ke dia, sampai-sampai fisiknya saya kasih tahu. Sampai saya bilang ada, katanya kan di Taujang Kajayabaya atau di Wangsa Siliwangi, salah satunya ini fisik di badannya ya. Dia mempunyai case stempel kurang lebih besar sebesar telur puyuh belah kanan ya. Kakinya rada renggang tuh kaki saya. Bulunya sedikit katanya tuh ya. Alhamdulillah sama. Dan sekitaran tai lalat, di sekitaran pusar ada tai lalat katanya. Dan ada sama. Alhamdulillah ada. Pokoknya saya bilang ke ibu-ibu itu, saya nggak punya pusaka Garuda Emas. Oh berarti bukan saya cuman gini doang. Pokoknya saya bilang, saya mah cuman kenapa ini tanda-tanda yang Arijang Kajayabaya, Wangsa Siliwangi, dan orang-orang yang ada di YouTube itu yang nyebarin video, salah satunya Satrio Piningit Channel ya. Itu kenapa atas izin Allah tuh semua ada pada saya bilang gitu ke dia. Pokoknya kata dia yang aslinya mempunyai pusaka Garuda Emas. Dan ternyata pokoknya saya bilang saya nggak punya pusaka Garuda Emas. Saya nggak punya pusaka apapun itu. Malah saya buang kalau saya mau. Lagi itu saya buang ke kali air hitam. Kali kan ada di daerah Priok, kalinya hitam tuh yang ke arah Marunda. Saya buang ke situ. Tapi gimana ya? Pokoknya pada akhirnya lagi saya berpikir ya,
Saya dulu waktu kecil ada nenek saya punya pendaringan. Jadi pendaringan itu tuh ada gigi geledek, ada kujang, ada macem-macem lah. Terus ada itu nenek saya punya bukan tahu Garuda emas, pokoknya Garudanya kecil, kurang besar segini nih Garudanya tuh dulu. Segini nih, kurang gede. Seginilah nih Garudanya, bulat segini nih ya. Kurang pokoknya bulatnya segini nih. Tangan saya tadi dibuletin kurang lebih besar segitu waktu saya kecil. Tapi warnanya kayak kuningan. Pokoknya kata ibu-ibu itu Satrio Piningit yang aslinya itu mempunyai pusaka Garuda emas. Dan ternyata pusaka Garuda emas itu punya nenek saya. Nenek saya kan gimana ya? Ya pokoknya itu pusaka Garuda emas punya nenek saya. Kalau saya mau copet mah bisa aja. Kalau saya mah insya Allah nggak bakal diomelin. Saya nggak mengaku-ngaku saya cucu paling kesayangan. Tapi tanya aja kalau misalnya suatu saat ketemu sama nenek saya, yang paling disayang cucunya siapa? Saya nggak merasa paling disayang. Saya selalu yang dibawa-bawa sama dia. Terus saya bilang ke dia, iya pokoknya saya terus ujung-ujungnya saya komentar lagi, nge-WA lagi kan ya di telepon ya, telepon di WA. Terus saya bilang itu mah punya nenek saya. Itu kalau saya mau copet tuh bisa aja. Abis dari itu dia nggak mau ngubungin, udahlah nggak ngubungin lagi. Abis saya udah kasih tahu semuanya itu tuh. Pokoknya ibu-ibu itu diperintah sama Presiden Soekarno untuk nyari yang dibilang Satrio Piningit itu yang asli. Pokoknya Satrio Piningit jumlahnya wallahualam ya, tahu 7 tahu lebih, saya lupa. Terus yang aslinya mempunyai pusaka burung Garuda emas. Dan ternyata burung Garuda emas itu punya nenek saya. Tapi sekarang nggak tahu burung Garuda emasnya kemana. Saya cari-cari udah pada kagak ada. Tapi yang saya ingat, saya juga sambil nanya lagi, nih itu yang ada burung Garuda emas itu di pendaringan kemana ya? Saya mau tunjukin ke ibu-ibu yang saya WA. Nggak tahu. Ya pokoknya itu yang ada di pendaringan itu aneh. Saya dulu pernah bawa-bawa. Ini apaan sih dibawa-bawa kan ya? Saya taruh kolor sama saya mah jujur orangnya. Saya nggak merasa jujur. Saya jujur masalah barang itu. Barang pokoknya saya taruh kolor, hilang. Kujang itu bentuknya kujang. Ini gimana ya? Tadinya kan mau buat main-mainan doang kan ya. Saya bawa ke sono ke sini, ini apaan kan ya. Saya tunjukin ke orang. Barangnya hilang. Wah, dalam hati, wah ntar gue diomelin nenek gua nih. Pura-pura nggak tahu aja. Pas anehnya lagi itu pusaka atas izin Allah ada di pendaringan lagi. Masya Allah bisa-bisanya kayak gitu ya. Saya mah nggak ngerti kayak gitu pokoknya. Kagak ngerti pokoknya, saya mah kayak gitu. Saya juga nggak punya ilmu apa-apa, tapi kenapa suka ada firasat dalam pikiran. Kayak ada yang ngebisik-bisik gitu. Tahu jin, tahu gimana saya nggak tahu. Di pikiran itu seperti ada gambaran. Salah satunya saya kan yang ada di Jangka Jayabaya. Salah satunya pintu rumahnya setinggi batu. Saya di YouTube belum pernah ada yang nyebarin tentang pintu setinggi batu apa. Tapi itu saya dikasih lagi sama, alhamdulillah sama Allah, dikasih firasat lagi. Ada yang ngomong tuh atas Allah tuh, pintu setinggi batu belakang rumah saya katanya, di dalam firasat itu tuh ya. Dan ketika itu saya ukur dan ternyata tinggi batu itu sama pintu rumah bapak saya sama. Masya Allah ini komplit lagi aja, ini gimana ini. Tapi saya bilangin kepada kalian, sampai kapanpun
saya tidak mau yang namanya jadi pemimpin. Tapi kalau Allah udah berkehendak, saya tidak tahu. Saya mah intinya saya nggak mau jadi pemimpin. Saya takut. Soalnya kenapa? Anggapannya saya pelajarin, ada binatang, nggak tahu sapi tahu kambing saya lupa, itu jatuh ke got anggapannya, atau enggak, pokoknya selokan aja, jatuh ke selokan, itu dosanya ditanggung pemimpin. Makanya saya tidak mau. Tapi kalau di keadaan dipaksa, saya tidak tahu juga. Mungkin ya saya mah tidak tahu lah. Pokoknya saya tidak akan pernah mau jadi pemimpin. Udah begitu aja saya mah. Kalau masalah gono gini itu mah urusan kalian. Saya emang nggak mau ikut-ikutan intinya. Misalnya kenapa saya nggak mau ikut-ikutan. Tapi kalau saya kesel, paling saya minta ke Yang Maha Kuasa. Itu juga. Tapi insya Allah yang udah selalu dikabul terus. Pokoknya setiap saya minta ke Allah, jangkanya kapan-kapan, insya Allah pasti dikabul. Tapi yang saya aneh, tiap minta wanita kenapa nggak pernah dikabulin ya. Tapi saya sudah berpikir lagi, oh suatu saat seandainya saya mempunyai wanita, musuh bisa aja nyulik wanita saya, misalnya udah jadi istri saya, atau enggak anak saya diculik. Jadi kan saya nongol, ditangkap, saya bisa aja dibunuh, bisa aja seperti itu. Kenapa saya nggak dikasih nikah sampai sekarang? Ya pikiran saya seperti itu. Ya yang pokoknya yang dimaksud Satrio Piningit yang ada 7 itu, kata dia orangnya ada. Kalau kata saya, yang dibilang Satrio Piningit itu salah satunya Presiden Soekarno, Raja Prabu Siliwangi, Gajah Mada, Raja Gajah Mada sama Prabu Wijaya V, Raja Majapahit. Dan salah satunya lagi yaitu Rasulullah, Nabi Isa alaihissalam. Itu Satrio Piningit. Dan Imam Mahdi. Dan Imam Mahdi itu sebenarnya udah keluar, wallahu alam ya. Tapi kalian banyak yang menolaknya. Kalian banyak menolak. Udah tahu udah keluar, tapi banyak yang menolak. Kalian apa ya, telusuri tentang mimpi Muhammad Qasim bin Abdul Karim. Itu jangan salah, yang ada pembenaran tentang orang-orang yang ada di YouTube itu atas izin Allah, permintaan saya semua. Saya meminta ke Yang Maha Kuasa, ya Allah tunjukin kalau dia itu Imam Mahdi. Tapi alhamdulillah ada orang dikasih mimpi, ternyata Qasim itu tidak berbohong. Bukan satu orang lagi, dari negara berbeda lagi dikasih mimpi lagi, ternyata Qasim tidak berbohong. Ada lagi, dan ternyata Qasim tidak berbohong. Dan saya teliti semuanya, tanda-tanda cirinya benar. Ada tai lalat, kayaknya di belah kanan kecil, kayaknya di sini kecil banget. Orang tuh nggak sadar kalau di sini ada tai lalat. Tapi saya teliti, saya pembesar fotonya. Oh ini tai lalat. Semua kan dak Allah atas izin Allah tuh, pokoknya semua tanda-tandanya ada di dia. Dahinya lebar, rambutnya tersingkap. Dari fisik badan ke paha kan katanya pahanya kurus. Bener, banyak bulunya, dadanya. Tapi kalau misalnya suatu saat saya dijadiin pemimpin, kayaknya nanti kekuasaannya dikasih ke dia. Kayaknya. Soalnya kan saya mah kan kagak mau jadi pemimpin. Saya mah pengennya jadi orang biasa aja. Gak mau kayak gitu. Ya dunia mah gimana ya, dikejar kagak bakal bisa dibawa ke akhirat. Biar banyak, ya percuma. Udah mendingan jadi hidup biasa aja saya mah. Paling nanti suatu saat kalau misalnya diangkat sama Allah, berjuang juga untuk apa ya, ya untuk semua, paling juga atas izin Allah, insya Allah gitu. Ya intinya gitu aja saya kasih tahu ya. Satrio Piningit yang saya maksud Satrio Piningit itu ada banyak pokoknya. Ada lagi kan katanya di Jangka Jayabaya atau di Wangsi Siliwangi, dia tuh mengetahui ya tiap orang tuh nanti dia
ini tahu dipegang tangan atau apa, dia mengetahui ini silsilah dari siapa ini orang, keturunannya. Insya Allah itu Satrio Piningit tahu kan ya, ini keturunan siapa, ini keturunan siapa, ini keturunan siapa. Satrio di Jangka Jayabaya, Satrio Piningit itu tahu kan ya, ini anak keturunan siapa siapa siapa. Satrio Piningit tahu kan ya dalam Jangka Jayabaya ya. Nah, kenapa saya bilang Nabi Isa alaihissalam, saya telusurin di dalam al hadis. Nanti tuh dia mengetahui ini keturunan siapa, keturunan siapa, ini keturunan siapa. Itu Nabi Isa alaihissalam ya. Makanya saya bilang ini salah satu Satrio Piningit. Dan ada lagi, banyak ulama bilang umur manusia, saya bilang kan gini ya, uyut saya masih hidup. Banyak yang nolak. Soalnya kenapa, nenek saya disamperin terus sama dia, Presiden Soekarno. Wajar kan anaknya, apalagi dari kecil nenek saya mah disuka dibawa-bawa terus waktu zaman perang juga sama dia. Malah suka dicariin, nenek saya mah anggapannya bandel lah gitu. Orang perang malah ditonton. Kalau saya telusurin dalam cerita dia ke saya bilang masih hidup. Dan ada lagi kan ya bilang umur manusia cuman paling lama 50, 60, 70 ya. Sekarang udah tahun berapa? Nggak ada manusia umur panjang seperti itu zaman sekarang, kata dia. Oke. Nenek saya aja umurnya kurang lebih 100 tahun ya. 100 tahun aja pokoknya. Dia bilang udah 100 tahun kayaknya ngomong. Itu nenek saya. Tapi orang-orang itu bilang ya paling lama lah 50, 60, 70 umur manusia tuh. Bagaimana dibilang, mau bilang masih hidup, ya kan ya. Oke. Bagaimana dengan Nabi Isa alaihissalam? Berarti dia udah meninggal dong. Udah di situ aja ya buat para ulama ya yang bilang uyut saya udah meninggal. Ini buat para ulama. Bisa aja kuasa Allah dihidupkan lagi. Ini apa tuh, kuasa Allah, dia dikasih umur panjang, tahu diumpetin kemana, wallahu alam, itu udah urusan Allah. Seperti mana Nabi Isa alaihissalam. Kalian harus berpikir ke situ. Prabu Siliwangi masih hidup anggapannya. Ya kalau kuasa Allah masih hidup, mau gimana lagi? Ayo, mau gimana lagi? Seperti Nabi Isa alaihissalam masih hidup, itu udah kuasa Allah yang diangkat dia ke langit. Kalau belajar jangan diambil satu sudut, pelajarin semuanya, jangan satu persatu. Saya juga belum pernah ketemu yang namanya Bapak Presiden Soekarno, walaupun saya masih sedarah sama dia. Saya belum pernah jujur. Tapi saya percaya dia masih hidup. Kenapa? Nenek saya selalu bercerita ke saya. Bagaimana mati cuman digituin mah, dia manggil bapaknya tuh Baba. Baba mah gak bakal mati katanya. Lu lagi sholat aja diberondong sama peluru. Sama Jepang lagi ngapain tuh ya? Lagi ngumpul-ngumpul diberondong sama peluru sama Jepang. Mati di situ, dikubur di situ. Tapi di Jakarta tahu di mana ya? Hidup lagi. Bukan hidup lagi, ada gitu. Ini kenapa? Padahal udah diberondong, mati, dikubur di situ, anggapannya di Jakarta ada lagi nih orang. Di kamar, terus dia meninggal di Jepang ada tuh, kata nenek saya. Kok di Indonesia, anggapannya di Indonesia kok ada lagi? Pas digali kuburannya ada bohong pisang. Bisa kemungkinan benar adanya atas izin Allah Presiden Soekarno masih hidup. Bisa aja yang di istana itu bukan dia. Orang saya dibilang begini, Baba tuh bisa jadi 7, bisa jadi banyak katanya Baba mah. Kata nenek saya, soalnya nenek saya lagi itu waktu zaman peperangan sama babanya dibawa-bawa terus. Bapak bisa jadi banyak, itu juga bisa berubah-berubah mukanya. Kadang-kadang bisa jadi tukang pulung katanya. Baba tuh bisa jadi anak kecil katanya. Itu kata nenek saya. Ya saya mau gimana lagi dari berbagai macam cerita. Ya mau gak mau bisa aja kok dibilang masih hidup.
ya kan? Ya udah, semoga video ini bermanfaat. Innallaha wa malaikatahu shalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.